Selamat datang di segmen cosplay montir. Jadi hari ini gue akan membandingkan tes konsumsi bahan bakar untuk penggunaan lightweight pulley di Innova Reborn 2GD. Jadi nanti akan dibandingkan setelah penggunaan lightweight pulley dan sebelum penggunaan lightweight pulley. Kira-kira lebih irit yang mana? Itu yang buat gue penasaran dan belum menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keraguan gue selama gue menggunakan si lightweight pulley. Jadi setelah pengujian ini gue akan balikin lagi ke pulley standar untuk membandingkan konsumsi bahan bakar minyaknya. Lalu untuk pengujian ini metodenya adalah full to full menggunakan biosolar. Lalu karena di MID mobil gua ini udah nggak bisa gonta-ganti, jadi nggak bisa ngeliat average speed, average fuel consumption gua nggak bisa lihat. Jadi untuk data-data tersebut nanti akan menggunakan speedometer berbasis GPS yang ada di HP. Semoga itu bisa menjawab keraguan-keraguan gua selama menggunakan si lightweight pulley ini. Let's go, coba kita bandingkan. Kita lihat hasilnya akan seperti apa. Kita isi biosolar dulu. Oke, tripannya gua nolin dulu. Kita mulai. Kita lihat pengujian tes konsumsi bahan bakar. Nyalain dulu GPS-nya. Jadi pengujiannya ini akan menuju ke daerah Pik 2 pulang pergi, dan nanti insya Allah di jalan tol itu larinya di 60-80 km per jam aja. Di pengujian ini juga AC dinyalakan, kecepatan AC-nya 1, lalu untuk dinginnya segini, setengah lebih 1. Menuju ke SPBU Cilandak KKO dari Pik 2 kilometer 39,4. Jadi nanti ya 80-an kilometer kira-kira sampai di SPBU-nya lagi. Antri dulu untuk isi biosolar. Yes. Udah isi full tank tadi, jadi isinya cuma 28.451, total 77 km jarak tempuhnya. Jadi keluar itu akhirnya adalah 18,4 km per liter untuk penggunaan lightweight pulley di Innova Reborn 2GD dengan average speednya itu di 56 km per jam. Lumayan. Isi solar dulu full tank untuk pengujian full to full setelah kembali menggunakan OM pulley. Sudah isi full, kita nyalain. Bismillah, kita menuju ke arah Pik 2 untuk pengujiannya. Nyalain GPS dulu. Untuk pengujiannya juga akan sama ketika yang menggunakan light pulley dengan yang menggunakan OM pulley. Akan ke arah Pik 2, balik lagi akan isi bensin di SPBU yang sama juga. Total kira-kira hampir 80-an kilo dengan kecepatan nanti di 60-80 km per jam di jalan tolnya. Udah macet lagi bro. Ini hari Minggu loh, padahal pagi-pagi. Perbaikan jalan kayaknya nih. Udah di Pik 2, sekarang balik menuju ke SPBU Cilandak KKO untuk isi bensin. Macet lagi. Sudah keluar tol.
Antri solar dulu bro. 73,3 nanti kita kalikan dengan 105%. Sudah isi solar full tank. Tadi terisi 29.743 atau 4,374 liter. Total perjalanan tadi di trip A adalah 73,3, itu dikalikan dengan 105% karena ada penambahan diameter dari ban gua 5%. Jadi 77 km, alhasil dapat adalah 17,6 km per liter. Kalau untuk penggunaan lightweight pulley itu gue dapat 18,4 km per liter. Jadi ada perbedaan kira-kira hampir 1 kilometer per liter, tapi perlu diketahui kalau untuk data yang sebelumnya itu gue average speednya itu 56 km per liter. Kalau yang sekarang, average speednya adalah 56 km per jam. Kalau yang sekarang 50 km per jam. Kenapa seperti itu ya? Karena jalanannya lumayan macet, ada beberapa titik yang macet. Kalau yang sebelumnya gue pengetesan lightweight pulley itu tanpa ada kemacetan yang berarti. Dari waktunya aja pada saat pengetesan lightweight pulley itu 1 jam 20 menit, kalau yang sekarang 1 jam 30 menit. Jadi menurut gue sepertinya sih nggak akan berdampak banyak ya, 11-12 lah. Mungkin konklusinya si lightweight pulley ini bisa menambah efisien dari konsumsi solar kita, tapi mungkin nggak terlalu banyak. Kalau dilihat dari data yang Jakarta Solo kemarin itu penambahan kira-kira 3,5%. Mungkin itu juga yang mungkin data emang sebetulnya segitu. Jadi emang mungkin range penambahan efisiensi itu hanya sebatas 3-5%. Dan itu sangat tergantung terhadap cara bawa si drivernya. Karena sekali lagi ingat, ketika kita menggunakan lightweight pulley ini, pedal feel-nya ini berasa beda banget, berasa lebih ringan sekali. Itu mungkin. Jadi jawabannya, apakah lightweight pulley bisa mempengaruhi efisiensi dari bahan bakar di mobil diesel? Jawabannya bisa, tapi hanya sebatas 3-5%.